Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah liar suami orang. Senyuman bahagia merekah di wajah wanita paruh baya bernama Sumi. Hari ini, hidupnya terasa sangat sempurna, bisa menyaksikan pernikahan putri kesayangannya, Syahnas Wardani. Ia merasa lega telah berhasil mendampingi putrinya, hingga menyerahkannya kepada lelaki yang dianggap tepat. Sepenuhnya ia berharap, Aditya bisa membuat kehidupan putrinya bahagia. Tidak ada kebahagiaan terbesar orang tua selain melihat anaknya bahagia. Pesta pernikahan antara Syahnas dan Aditya berlangsung secara sederhana, hanya dihadiri tetangga dekat dan petugas dari kawah setempat. Tidak ada pihak keluarga besar yang hadir, karena keduanya memang pendatang di kota itu. Aditya yatim piatu, sementara Syahnas anak yatim. Hanya Sumi yang kini menjadi orang tua mereka. Selamat atas pernikahan kalian ya, nak. Semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian. Begitu doa yang terurai dari bibir Sumi, yang sedikit gemetar menahan rasa haru. Syahnas memeluk ibunya, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Ibu, terima kasih untuk restumu, ucapnya sembari menahan isak tangis. Ibu, terima kasih sudah menerima saya sebagai menantu, ucap Aditya. Sumi memberi isyarat agar Aditya mendekat. Ketiganya berpelukan dengan penuh keharuan. Sumi bahagia memiliki menantu seperti Aditya. Orangnya sopan dan penampilannya selalu rapi. Apalagi Aditya bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan besar, ia yakin menantunya itu mampu membuat anaknya bahagia. Prang! Brak! Terdengar suara gaduh dari arah luar. Pintu ditendang kasar hingga terbuka paksa, membuat mereka bertiga terkejut. Terlihat sekelompok pria berbadan besar, dengan penampilan sangar seperti layaknya preman. Raut wajah mereka menunjukkan kemarahan. Tanpa permisi, mereka memaksa masuk ke dalam mengacaukan semuanya. Hah? Acara pernikahan? Ditagih bayar hutang katanya tidak punya uang, tapi bisa mengadakan pesta pernikahan. Ucap salah seorang dari mereka, yang berambut gondrong dengan tato ular di lengan kanannya. Ibu, ini kenapa? Apa ibu punya hutang? Tanya Syahnas kebingungan. Ia sama sekali tidak tahu, apa alasan orang-orang itu datang ke sana. Sumi menggeleng, ia juga merasa bingung dan ketakutan. Tidak, ibu tidak pernah berhutang. Mas, bagaimana ini? Tanya Syahnas, ia berpelukan dengan ibunya saking ketakutan. Aditya terlihat panik, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tidak menyangka, bahwa preman-preman itu akan menyusulnya ke sana. Aditya, bayar hutangmu. Pinta preman itu dengan nada membentak. Keringat dingin keluar membasahi wajah Aditya. Iya, bang. Sabar. Beri aku waktu untuk melunasinya, katanya dengan penuh harap. Syahnas terkejut, mengetahui suaminya yang memiliki masalah dengan preman-preman itu. Terlihat adiknya yang menatapnya dengan sendu, seakan merasa menyesal dengan kejadian itu. Halah! Kamu itu bisanya cuma janji-janji. Bosan kami mendengar bualanmu. Bentak sang preman. Tubuh adiknya diseret dan dibanting ke lantai. Beberapa orang menendanginya tanpa belas kasihan. Sementara, Syahnas dan Sumi hanya bisa berteriak ketakutan di pojokan. Kelakuan preman-preman itu sangat mengerikan. Selain memukuli Aditya, juga menghancurkan apa saja yang ada di sana. Ampun, bang. Ampun, rintih Aditya menahan rasa sakit dari pukulan dan tendangan yang diterimanya. Pimpinan preman itu mendekati Aditya, merendahkan tubuh seraya mencengkeram kerah baju Aditya. Tatapannya begitu tajam, seakan ingin menghabisi Aditya. Wajah Aditya sudah babak belur penuh luka dan memar. Hutangmu itu 300 juta. Mau bagaimana kamu melunasinya? Mau jual ginjal? Tanya preman itu. Beri aku waktu sedikit saja, bang. Aku pasti akan melunasinya, kata Aditya dengan napas terengah-engah. Kamu sudah mangkir selama 6 bulan untuk membayarnya. Bagaimana kalau aku beri waktu 3 hari? Apa kamu sanggup melunasinya? Tanya sang preman. Aditya terdiam.
Ia sama sekali tidak ada kemampuan untuk menutupi hutangnya sendiri. Ia menyesal sudah terjerat judi online, hingga memiliki hutang yang cukup besar. Bagaimana kalau kami ambil saja rumah ini? Sepertinya nilai jualnya juga lumayan untuk melunasi hutangmu, kata sang preman sembari melihat-lihat sekeliling rumah itu. Rumah ini tidak ada hubungannya dengan Aditya. Ini rumahku. Teriak Sumi, ia tidak terima rumahnya diambil. Ia bahkan tidak tahu menahu tentang hutang yang ditanggung oleh Aditya. Syahnas berusaha menenangkan ibunya, preman-preman itu sangat menyeramkan. Tapi ibunya tetap mau melawan mereka, demi mempertahankan rumah peninggalan suaminya itu. Pergi kalian semua, pergi dari rumahku. Usir Sumi. Heh, ibu tua. Menantumu ini punya hutang pada kami, dia tidak bisa membayar. Jadi, kami akan mengambil paksa rumah ini. Kalian yang secepatnya keluar dari sini. Preman yang sejak tadi menghajar Aditya, mengalihkan perhatian kepada Sumi. Ia tampak marah, dengan sikap melawan yang Sumi tunjukkan. Rumah ini tidak ada hubungannya dengan Aditya. Pergi kalian. Sumi marah-marah sambil memukuli preman itu. Sang preman terlihat habis kesabaran. Ia menarik tangan Sumi dan mendorongnya dengan keras, hingga membentur tembok dinding. Ibu! Syahnas berteriak histeris. Ia berlari mendekati ibunya, yang sudah tidak sadarkan diri dan berlumuran darah. Ia menangis terseduh-seduh sembari memeluk ibunya. Bos, kayaknya kita harus pergi sekarang sebelum warga datang, bisik salah satu anak buah preman itu. Sang bos preman kembali menatap tajam ke arah Aditya. Pokoknya, sediakan uang itu dalam waktu 3 hari. Aku tidak peduli bagaimanapun caranya. Awas kalau tidak, aku akan membunuhmu. Ancamnya tengil. Rombongan preman itu akhirnya pergi, meninggalkan kediaman keluarga Syahnas. Tak berselang lama setelah mereka pergi, warga berdatangan. Mereka terlihat kaget dengan kondisi di rumah yang berantakan itu. Kondisi Aditya yang terluka dan Ibu Sumi yang pingsan. Mereka akhirnya membawa Aditya dan Sumi ke rumah sakit. Aditya hanya mendapat pengobatan luar, sementara Sumi harus ditangani secara intensif di ruang IGD. Pihak keluarga Ibu Sumi mana? Tanya Dokter Rafa. Syahnas bangkit dari duduknya dan mendekat, disusul kemudian oleh Aditya. Saya anaknya, Dok. Bagaimana kondisi ibu saya? Tanya Syahnas dengan raut wajah yang lesu. Ia tidak pernah menyangka, hari pernikahannya berubah menjadi malapetaka. Bahkan ia datang ke rumah sakit, masih lengkap dengan riasan dan baju pengantinnya. Dokter Rafa terlihat tak tega untuk menyampaikannya. Ibu Anda ternyata mengalami kebocoran jantung. Apa? Itu tidak mungkin, Dok. Tepis Syahnas. Selama ini ibu tidak pernah mengeluh sakit apapun, mungkin diagnosis dokter salah. Ini bisa saja ada kaitannya dengan syok atau trauma yang dialami, sehingga memunculkan penyakit tersebut. Memang stadiumnya masih tergolong ringan, jadi lebih baik ditangani secepat mungkin. Ibu Anda membutuhkan operasi, kata dokter. Seketika Syahnas merasa kepalanya pusing. Ia hampir limbung, untung saja Aditya menahan tubuhnya dari belakang. Lakukan apa saja, Dok, untuk menyelamatkan ibu saya, kata Syahnas pasrah. Kalian bisa memikirkannya kembali, mengingat biaya yang dibutuhkan cukup besar. Kalau memang siap, kalian bisa mendaftarkan operasi ke bagian administrasi. Berapa biaya yang dibutuhkan, Dok? Saya tidak tahu pastinya, mungkin berkisar 200-300 juta. Mendengar perkataan dokter semakin membuat Syahnas tak berdaya. Ia benar-benar merasa hidupnya dipenuhi kemalangan yang bertubi-tubi. Anak mana yang tidak sedih ketika mengetahui orang tuanya sakit? Syahnas dan Aditya duduk di lantai, bersandar pada dinding ruangan IGD. Musibah yang baru saja menimpa mereka, benar-benar membuat keduanya tidak bisa berpikir lagi. Hari bahagia pernikahan yang dinanti-nantikan, malah berujung duka yang mendalam. Seharusnya, mereka menikmati malam pengantin yang indah dan menggairahkan, di dalam kamar yang sudah dihias dengan taburan bunga. Sayangnya, mereka harus melewati malam ini di depan ruang IGD rumah sakit. Mas, kok kamu gak pernah bilang punya hutang sebanyak itu? Keluh Syahnas dengan hatinya yang tersayat.
Ia benar-benar merasa putus asa. Maafkan aku, Nas. Aku kira bisa mengatasinya sendiri tanpa melibatkanmu. Aku benar-benar minta maaf, Aditya terlihat pasrah. Hutang sebanyak itu buat apa sih, Mas? Kok bisa kamu pinjam sama rentenir? Syahnas sangat kecewa dengan suaminya. Selama mereka pacaran, semua kelihatan baik-baik saja. Bahkan Aditya menunjukkan sisi tanggung jawab dan kemampuan finansial yang baik, hingga akhirnya ia menerima lamaran lelaki itu. Aku butuh uang itu untuk bisnis, niatnya biar kita bisa kelola bareng setelah menikah. Tapi aku malah ditipu orang. Aditya mencari-cari alasan, agar bisa dimaafkan oleh Syahnas. Untuk membiayai kuliahmu, aku juga sebenarnya memakai uang hutang itu, imbuh Aditya. Penjelasan dari suaminya itu, cukup membuat Syahnas ikut menyalahkan dirinya. Syahnas mengusap kasar wajahnya, ia begitu tertekan dengan masalah yang kini dihadapi. Seharusnya kamu diskusi dulu, Mas. Kalau sudah begini aku jadi bingung, kata Syahnas. Aditya menarik lengan Syahnas dan memeluk wanita itu. Maafkan aku sudah membuat kamu kecewa. Syahnas menyandarkan kepala pada bahu Aditya. Ya sudah, Mas. Mau bagaimana lagi, semua juga sudah terjadi, ucapnya pasrah. Sekarang kita tinggal memikirkan. Bagaimana cara untuk mendapatkan uang, untuk melunasi hutangmu dan juga biaya operasi ibu, sambungnya. Nas, aku ada solusi, kata Aditya dengan semangat. Lelaki itu seperti baru saja mendapatkan ide di otaknya. Matanya tampak berbinar meyakinkan kepada Syahnas, bahwa ia benar-benar memiliki solusi untuk permasalahan yang tengah mereka hadapi. Apa itu? Tanya Syahnas. Ia sudah tidak berharap banyak, bisa mendapatkan uang ratusan juta dalam waktu yang singkat. Ia tahu itu adalah hal yang hampir mustahil. Sementara, dokter masih menunggu keputusannya untuk menyetujui rencana operasi yang disarankan. Aku harap kamu jangan salah sangka dulu, ya. Aku mengatakan ini, memang tujuannya demi kebaikan bersama, kata Aditya sembari menatap dalam-dalam mata Syahnas. Syahnas menganggukkan kepala. Aku pernah mendengar pembicaraan bosku, Pak Regi, dengan temannya. Mereka bilang sedang mencari seorang wanita yang sehat, untuk bisa melahirkan anak teman Pak Regi itu. Jadi, bagaimana kalau aku mengajukan dirimu? Syahnas membelalakan mata, ia menepis tangan Aditya darinya, ia tahu kemana arah pembahasan itu. Ia bangkit dari tempatnya, dan berjalan menjauh menuju ke area taman rumah sakit. Nas, tunggu dulu. Aditya mengejar Syahnas, ia menahan tangan wanita itu. Syahnas menepisnya, seolah tidak sudi untuk dipegang-pegang oleh lelaki itu. Ia tidak menyangka, suaminya bisa memiliki pemikiran segila itu terhadap istrinya sendiri. Mata Syahnas terlihat merah, ia sungguh menahan kekesalannya. Maksudmu, kamu ingin aku jadi PL? Kamu sadar nggak, aku ini istrimu? Syahnas berkata setengah berteriak. Aditya langsung menutup mulut Syahnas, agar mereka tidak menjadi pusat perhatian. Aku bilang tenang dulu, kita bicara baik-baik, rayunya. Kamu ini sudah gila apa bagaimana, Mas? Kita baru saja menikah, kamu sudah memberikan ide di luar nalar seperti itu? Syahnas menangis terisak, dadanya terasa sesak. Aditya memeluknya berusaha untuk menenangkan. Asal kamu tahu, ini juga sangat berat untukku. Aku sangat mencintaimu, Nas. Kita sama-sama punya mimpi, untuk memiliki keluarga kecil yang bahagia. Tapi, keadaannya seperti ini. Ibumu sedang sakit, butuh banyak biaya operasi. Aku juga, kalau 3 hari ini tidak bisa melunasi hutang. Mereka bisa saja membunuhku, aku pasti akan mati. Mendengar ucapan Aditya, membuat emosi Syahnas sedikit mereda. Ia memang tengah dihadapkan dengan realita yang sulit. Pihak rumah sakit masih menunggu keputusannya untuk tindakan operasi. Kalau ada cara selain ini, pasti sudah aku lakukan, Nas. Apalagi untuk merelakanmu kepada lelaki lain, kamu tahu kalau itu sangat berat untukku. Ini satu-satunya cara yang bisa kita pilih, Nas. Mereka rela memberikan banyak uang, jika ada yang mau melakukannya. Aditya terus berusaha meyakinkan Syahnas. Ia menyelipkan helaian rambut istrinya ke belakang telinga.
Dengan lembut, ia mengusap air mata yang mengalir di pipi Syahnas. Aku rasa ini tidak akan berat untukmu. Kamu hanya perlu bertahan selama 1 tahun, sampai kamu melahirkan anak untuknya. Setelah itu, kita akan bersama lagi. Nanti, biar aku yang akan mengurus ibumu dengan baik, kamu jangan khawatir. Ucapan Aditya terdengar begitu meyakinkan. Syahnas yang tidak bisa memikirkan cara lain, mulai terpancing untuk mengikuti ide gila suaminya. Apa kamu tidak akan jijik padaku, Mas? Tanya Syahnas dengan mata berkaca-kaca. Aditya mengerutkan dahinya. Kamu menyuruhku untuk melayani lelaki lain, aku harus tidur dengannya dan melahirkan anak untuknya. Apa kamu tidak jijik membayangkannya? Aku sendiri rasanya. Syahnas tak bisa melanjutkan kata-katanya, buliran air mata kembali menetes di pipinya. Aditya meraih kedua tangan sang istri dan menciumnya dengan lembut. Sayang, mana mungkin aku akan menganggapmu seperti itu, sementara kamu melakukannya demi keluarga kita. Aku justru akan bangga padamu, sudah berani mengorbankan diri demi kebaikan bersama. Syahnas kembali menangis, ia memeluk erat suaminya. Ia begitu takut membayangkan, jika mengambil keputusan semacam itu. Aditya sosok lelaki yang ia kenal dengan baik sejak lama. Ia tahu lelaki itu sangat pekerja keras, hingga berhasil menjadi karyawan tetap di perusahaan ternama. Syahnas yang awalnya hanya pelayan di kafe, bahkan sampai disekolahkan hingga lulus sarjana saking baiknya. Setelah lulus, Aditya berencana memasukkannya untuk bekerja di perusahaan juga. Atau setidaknya, ia bangunkan usaha untuk Syahnas. Sayangnya, harapan itu hanya tinggal harapan. Lakukan saja, Mas. Aku mau, kata Syahnas dengan wajah sendu. Aditya mengusap air mata istrinya, ia memberikan kecupan singkat di dahi. Ia lantas mengambil ponsel dan menghubungi atasannya. Selamat malam, Pak. Maaf mengganggu waktu istirahat Anda, sapa Aditya ketika teleponnya diangkat. Saya menemukan wanita yang sesuai dengan kriteria yang Bapak cari untuk Tuan Jendra. Apa Bapak masih mencari kandidatnya? Tanya Aditya sembari melirik ke arah Syahnas. Wanita itu tampak pasrah, dengan air mata yang tak kunjung henti mengalir. Ah, waktu itu saya tidak sengaja mendengar. Tapi, saya jadi ikut kepikiran. Kalau memang Anda tertarik, bagaimana kalau kita bertemu? Wajah Aditya terlihat bahagia ketika mendengar suara dari seberang telepon. Baik, Pak. Kami akan segera ke sana, kata Aditya dengan semangat. Ia menutup kembali telepon setelah sambungan terputus. Sayang, atasanku bilang akan mempertemukan kita dengan Tuan Jendra, kata Aditya dengan semangat. Kamu jangan menangis terus, ini kesempatan kita untuk keluar dari masalah. Ayo, kita harus secepatnya pergi menemui mereka. Bersambung.